Pemirsa, kenaikan upah minimum provinsi atau UMP setiap tahunnya selalu menjadi polemik antara buruh dengan kalangan pengusaha. Bak pedang bermata dua, langkah menaikkan UMP dianggap sebagai upaya melindungi daya beli masyarakat di tengah inflasi, namun bagi perusahaan atau usaha, biaya tenaga kerja yang semakin mahal akan meningkatkan beban operasional perusahaan yang kemudian menggerus pendapatan terutama di sektor industri padat karya. Mari kita simak ulasannya dalam Si Malakama Kenaikan Upah Dinanti Pekerja Tapi Industri Merana. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya pemirsa, sebelum kita review terkait dengan kebijakan kenaikan UMP tahun 2025, mari kita mundur sedikit ke belakang dalam kurun waktu 15 tahun sebenarnya, yaitu dimulai dari tahun 2011 hingga 2025. UMP di Indonesia hanya sekali saja tidak naik, yaitu di tahun 2021. Di mana UMP tidak naik sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang meluluhlantakkan ekonomi yang menghantam dunia usaha sejak bulan Maret 2020. Dalam catatan CNBC Indonesia, UMP tidak pernah naik double digit sejak tahun 2017. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, UMP hampir selalu naik di atas 10%. Pada 2013 misalnya UMP naik 18,3%, sementara pada 2014 sebesar 17,44%. Nah, pada 2023 kenaikan UMP ditetapkan maksimal 10%, tapi nyatanya tidak ada satupun provinsi yang mengerek UMP hingga 10% atau double digit. Sementara itu untuk UMP 2024 pemerintah membatasi kenaikan UMP maksimal 5%, tetapi rata-rata pemerintah provinsi menaikkan UMP hanya sebesar 3,65%. Untuk tahun depan sendiri, UMP ditetapkan adalah sebesar rata-rata 6,5%. Ya, kalangan pengusaha, khususnya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, menyoroti ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan formula UMP itu sendiri. Dalam satu dekade terakhir, formula perhitungan UMP telah diubah beberapa kali. Mereka menilai formula yang ada sebelumnya justru lebih mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan buruh dengan kemampuan pengusaha. Pengusaha mengungkapkan bahwa kenaikan sebesar 6,5% dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Hal ini berpotensi menurunkan daya saing, khususnya di sektor ekspor, dan bisa memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi termasuk pengurangan tenaga kerja atau PHK. Ketua Umum APindo Sinta W. Kamdani mengatakan hingga saat ini belum ada penjelasan komprehensif terkait dengan metodologi perhitungan kenaikan ini, terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha, dan juga kondisi ekonomi aktual. Mari kita lihat kutipannya di mana Sinta Kamdani selaku Ketua Umum APindo pada tanggal 30 November 2024 lewat keterangan resmi mengatakan bahwa dalam kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi tantangan global dan tekanan domestik, kenaikan ini berisiko meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini dikhawatirkan akan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK serta menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru. Ya pemirsa, beberapa sektor seperti manufaktur dan juga tekstil lah yang bergantung pada tenaga kerja ini dengan margin keuntungan yang tipis, mereka lah yang diprediksi akan paling terdampak. Contoh sektor padat karya yang paling kena dampak dari kenaikan UMP ini seperti perusahaan tekstil, kemudian rokok, linting atau sigaret kretek tangan, kayu atau furniture, makanan dan minuman, dan juga sektor lainnya. Bahkan sebelum ada kenaikan UMP sendiri akibat dari kondisi manufaktur dan pasar yang sudah terlanjur lesu, sudah ada perusahaan yang jatuh pilot. Kita lihat ada yang menutup pabrik bahkan sampai melakukan PHK massal. Yang sudah dinyatakan pilot yang pertama adalah Sritex, di mana Sritex resmi dinyatakan pilot pada Oktober 2024 akibat utang yang menggunung. Total liabilitas perusahaan mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat dengan utang bank jangka panjang menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar 809,99 juta dolar Amerika Serikat. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kredit kepada 28 bank pemberi pinjaman. Perusahaan yang kedua adalah Penn Brothers, di mana Penn Brothers memang belum dinyatakan pilot tetapi masih berjuang melalui proses restrukturisasi utang dengan PKPU. Perusahaan memiliki utang sebesar 393,3 juta dolar AS atau sekitar 6,25 triliun rupiah yang memerlukan negosiasi lebih lanjut. Perpanjangan PKPU selama 14 hari pada November 2024 menunjukkan situasi keuangan perusahaan yang masih kritis. Kemudian perusahaan yang ketiga adalah produsen sepatu bata, di mana Bata menutup pabriknya di Purwakarta pada April 2024 dan mengakibatkan PHK terhadap 233 orang pekerjanya.
Penjualan yang terus melemah pasca pandemi memperburuk kondisi keuangan perusahaan yang mencatat rugi sebelum pajak yaitu sebesar 131,27 miliar rupiah hingga pada bulan September 2024. Perusahaan kini bergantung sepenuhnya pada produksi dari pemasok lokal untuk bertahan. Ya pemirsa, kondisi buruknya sektor manufaktur juga tercermin ya lewat data di mana aktivitas manufaktur Indonesia belum juga bangkit dan kembali mengalami kontraksi pada November 2024. Kontraksi ini memperpanjang masa koreksi manufaktur Indonesia selama 5 bulan beruntun. Data Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur yang dirilis oleh S&P Global pada Senin 2 Desember lalu menunjukkan PMI manufaktur Indonesia terkontraksi ke 49,6 pada bulan November 2024. Angka ini memang lebih baik sedikit dibandingkan pada Oktober 2024 yaitu di 49,2. Namun data tersebut juga menunjukkan bahwa PMI manufaktur Indonesia sudah mengalami kontraksi selama 5 bulan beruntun yaitu mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, dan juga November. Ya pemirsa, sebagai respons dari fenomena UMP dan juga PHK ini akhirnya pemerintah mengambil tindakan ya dengan membentuk Satgas untuk antisipasi PHK. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah memperhatikan fundamental industri melalui kebijakan kenaikan UMP ini. Erlangga mengatakan akan mempelajari ihwal rencana pembentukan Satgas ini agar tujuan itu tetap tercapai. Namun mantan ketum Partai Golkar tersebut tidak menjelaskan secara rinci kapan Satgas PHK akan dibentuk termasuk unsur-unsur yang akan dilibatkan. Tapi dirinya menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menekan jumlah kemiskinan. Kita lihat kutipannya dari Erlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian pada 1 Desember 2024 di mana dia menyatakan bahwa pemerintah akan membuat Satgas terkait dengan PHK yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana. Pemirsa, kenaikan UMP 2025 mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi bersama oleh pemerintah, pengusaha, dan juga buruh. Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, semua pihak perlu berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem kerja yang produktif dan juga adil. Dialog terbuka dan juga solusi yang inovatif sangat diperlukan agar kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga menjaga daya saing dunia usaha di tengah tantangan ekonomi global.